Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang institusi hizbah dalam bisnis Islam dengan anggota kelompok yang pertama Ilaina Hafidotun Nasihah, kedua Dian Eka Pratiwi, ketiga Salisatu Sulaikah, dan keempat Elvira Devi Anggraini. Materi yang pertama yaitu pengertian hizbah. Pengertian hizbah secara etimologi adalah menghitung atau mengira. Hizbah juga mempunyai pengertian upah, balasan, dan pahala yang diharapkan dari Allah SWT. Di samping itu, hizbah juga berarti pengaturan yang baik. Berdasarkan definisi tersebut, setidaknya ada 3 poin penting mengenai hizbah. Yang pertama, hizbah adalah institusi atau lembaga yang secara khusus dibentuk oleh pemerintah. Yang kedua, tujuan hizbah adalah menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, tugas khusus hizbah adalah mengawasi berbagai kegiatan ekonomi di pasar, menjaga mekanisme pasar supaya berjalan normal dan tidak terdistorsi, serta melakukan tindakan korektif ketika terjadi distorsi pasar. Al-Hizbah adalah institusi keagamaan yang sangat penting dalam lintasan sejarah ekonomi Islam. Pada dasarnya, Al-Hizbah sudah ada pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sebagai kepala negara yang berperan sebagai decision maker dan supervisor dalam masalah ekonomi telah meletakkan fondasi Al-Hizbah. Saya Elvira Devi Anggraini, NIM 372, akan menjelaskan materi mengenai peran lembaga hizbah dalam perekonomian bisnis Islam. Dalam sejarah perekonomian Islam, terdapat satu lembaga yang bernama hizbah, yang tugasnya yaitu memantau, mengawasi praktik-praktik kegiatan perekonomian yang tidak sesuai dengan Quran dan hadis. Hizbah mempunyai peran yang sangat penting dalam ekonomi bisnis, yaitu yang pertama, standarisasi mutu yang cukup tinggi. Yang kedua, regulasi perdagangan yang lebih teratur. Yang ketiga, terhindarnya ekonomi biaya tinggi. Keempat, harga yang terbentuk di masyarakat lebih stabil. Dan yang terakhir yaitu kesejahteraan masyarakat akan lebih merata. Materi selanjutnya yaitu mengenai kewenangan lembaga hizbah dan kewenangan dalam mengatur bisnis. Menurut Al-Mawardi, kewenangan lembaga hizbah ini tertuju kepada 3 hal, yaitu yang pertama, dakwah yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran ataupun timbangan. Yang kedua, yaitu dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan pasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa. Dan yang ketiga yaitu dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berhutang itu mampu membayarnya. Dalam kitab Asy-Syiasatusi Syariah diuraikan 3 otoritas penegakan hukum, yaitu Wilayatul Qadha, yaitu lembaga atau badan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa sesama rakyat ataupun badan arbitrase ataupun perdamaian. Yang kedua, Wilayatul Mazalim, yaitu lembaga atau badan yang berwenang menyelesaikan sengketa ketataniagaan negara serta sengketa antara pejabat dengan rakyat ataupun antara bangsawan dengan rakyat jelata, atau dalam istilah yudikatif sekarang disebut dengan PT-UN. Dan yang terakhir yaitu Wilayatul Hizbah, yaitu badan pemberi ingat dan badan pengawas atau yang berwenang mengingat anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang harus diikuti, cara penggunaan dan mentaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan. Materi selanjutnya yaitu tugas muktasib. Muktasib sendiri merupakan perantara untuk mencegah kejahatan dan mewujudkan kebaikan. Muktasib bertanggung jawab atas kesejahteraan Islami masyarakat biasa, karena dalam Islam perhatian material duniawi dan spiritual ukhrawi membentuk kesejahteraan, maka yurisdiksi muktasib tidaklah terbatas. Salah satu tugas pokok muktasib adalah mengawasi pasar. Muktasib harus menjaga keharmonisan sesama pedagang di pasar dan mengawasi aktivitas di dalamnya. Tujuannya adalah untuk mencegah kezaliman dengan cara mengontrol alat timbangan, takaran, ukuran, dan berbagai alat dagang lainnya.
Muhtasib juga berhak melarang terjadinya rekayasa harga dan mencegah perdagangan barang-barang haram. Selain itu, juga mengawasi praktik perdagangan. Muhtasib harus melarang berbagai cara perdagangan yang diharamkan, seperti riba, ikhtikar atau penimbunan, semua transaksi yang diharamkan, dan pencegahan pendapatan keuntungan yang berlebihan karena adanya rekayasa harga. Baik, berikut pemaparan materi dari kelompok 12, ada kurang lebihnya. Mohon maaf, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kedepannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.